Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Kita percaya bahwa hari ini kita boleh lalui dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Untuk itu sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh bangun dari peristirahatan kami, menemui hari baru, hari karunia Tuhan. Mendasari seluruh kegiatan kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami, bahkan menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari ini. Dan kami memohon Roh Kudus untuk memampukan kami memahami firman Tuhan. Amin. Bagian bacaan Alkitab menjadi perenungan kita di akhir pekan. Pada saat ini di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 adalah Matius pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Matius pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang berbahagia dalam Yesus Kristus, dari pembacaan kita diberi tema hanya oleh iman. Mungkin kita sebagai orang Toraja pernah mendengar ungkapan seperti ini, bukti mapanasa. Ya. Kalau belum ada bukti, itu belum jelas, saudara-saudara. Karena bukti akan menguatkan kebenaran sesuatu kejadian. Nanti dikatakan fakta apabila ada bukti yang jelas dan akan menentukan suatu perkara, menetapkan suatu perkara dalam bentuk apa ia akan dilalui kalau ia ada bukti. Kalau dalam pembacaan kita hari ini, orang Saduki dan orang Farisi bersama-sama mencobai Yesus. Yesus dicobai dan diminta untuk membuat tanda dari sorga. Kita membaca tafsiran Alkitab, saudara-saudara, bahwa kaum Farisi ini adalah orang-orang yang mengabdikan diri untuk mempelajari dan mengajarkan kitab-kitab. Sedangkan orang Farisi, orang Saduki adalah kelompok Yahudi yang makmur. Nah, kalau dua orang ini, saudara-saudara, dikatakan berperan. Mereka adalah orang yang terpelajar. Mereka adalah orang yang mengajar hal-hal yang baik. Bahkan mereka dalam pembacaan kita tadi dikatakan dapat memberi arti bahwa ketika sore dan matahari merah, itu berarti hari akan cerah. Dan juga sebaliknya, saudara-saudara. Hal itu saja mereka bisa mengerti betapa terpelajarnya mereka. Itu orang Farisi. Bagaimana dengan orang Saduki? Sebagai orang yang makmur, mencobai Yesus. Dan tetapi Yesus tahu benar apa yang diinginkan oleh mereka. Mereka
sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah lama mengikuti Yesus. Sudah melihat banyak tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus. Sudah melihat banyak tanda-tanda sorga yang ada pada Yesus. Tetapi mereka pura-pura bodoh. Kalau mereka adalah orang-orang terpelajar, mereka pura-pura bodoh. Mereka pura-pura menutup telinga, menutup mata dengan keadaan, dengan situasi, dengan sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga dalam hal ini, ia akan mencobai Yesus untuk hal-hal kecil itu. Tetapi saudara-saudara, sebagai Dia yang Maha Kuasa, Yesus tidak memberikan tanda. Dan tanda apapun yang diminta saat itu, saudara-saudara, Yesus tidak memberikannya. Selain tanda Nabi Yunus sebagai lambang kematian dan kebangkitan Yesus. Walaupun mereka adalah orang-orang terpelajar dan makmur secara ekonomi, tetapi tidak mempunyai iman percaya, maka sulit untuk melihat kuasa dan tanda yang Yesus Kristus berikan. Mereka adalah orang yang pandai, mereka orang yang makmur, tetapi sulit melihat tanda-tanda yang besar itu. Seperti yang saya katakan tadi, saudara-saudara, bahwa mereka ini adalah orang-orang terpelajar, tetapi mereka pura-pura bodoh untuk hal-hal yang baik. Adakah kita jumpai dalam kehidupan kita? Saya dan saudara, kita melihat banyak orang yang pandai. Secara IQ mereka luar biasa, mereka hebat. Tetapi dalam kehidupannya, saudara-saudara, sulit sekali untuk digunakan, untuk berguna bagi orang lain. Kepintaran yang mereka miliki, kepandaian yang mereka miliki, kemakmuran yang mereka miliki, hanya berguna bagi dirinya sendiri. Tidak berguna bagi orang lain. Bagian pembacaan kita hari ini memberikan gambaran bahwa orang pandai atau orang pintar, kaya sekalipun, tidak menjamin akan menerima Yesus dengan segala yang mereka miliki. Tidak menjamin bahwa karena dia pandai, ia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Tidak menjamin bahwa dia kaya, dia makmur, akan memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi setiap orang yang memiliki kasih di dalam Yesus Kristus mampu akan memberikan bukti yang baik. Setiap orang yang memiliki iman kepada Yesus Kristus akan memiliki dan bisa mengakui dalam hidupnya bahwa ada banyak perbuatan baik, ada banyak kemahakuasaan Tuhan yang dialami dalam kehidupannya setiap hari. Dan setiap orang yang memiliki iman akan tahu bersyukur dalam hidupnya. Dan juga akan boleh mengasihi orang lain. Ia akan dapat mengasihi orang lain seperti mengasihi dirinya sendiri. Hanya oleh karena iman kita bisa mengenal semua itu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada dalam pergumulan, baik itu yang berduka maupun yang sakit. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang layak kami puji dan kami sembah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa hari ini di akhir pekan kami boleh diperdengarkan firman Tuhan untuk mendasari seluruh kegiatan kami hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjadikan firman-Mu pedoman dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, di
tengah-tengah pelayanan kami di Jemaat Barabaraya. Ada saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena ditinggal oleh orang yang dikasihi. Berkati mereka Tuhan, lepas dari pergumulan itu. Dan juga kami percaya bahwa Tuhan akan menghibur mereka, menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi mereka. Berdoa juga buat saudara kami yang bergumul karena sakit. Ada banyak cara Tuhan yang ditunjukkan bagi mereka untuk berusaha memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, berkati pelayanan-pelayanan yang akan dilaksanakan di esok hari Tuhan. Berkati para majelis gereja dalam mengangkat tugas pelayanan, pun juga jemaat-Mu Tuhan, baik yang beribadah di rumah masing-masing maupun yang rindu beribadah di rumah-Mu yang kudus. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan terus memelihara anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kita percaya bahwa hari ini kita boleh lalui dengan baik dalam terang kasih Tuhan. Untuk menjangkau saudara-saudara kita dimanapun berada, silakan saudara-saudara share pelayanan ini sehingga mereka akan mendapatkan juga pelayanan firman. Dan jangan lupa di like juga di subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih.